siap. Berdoa mulai. Akbar Hermawan. Akbar. Ya udah dikit. Akbar emang jarang hadir ya. Ya. Jadi nanti kepada temannya yang Alfa ini silahkan Ananda kasih tahu kalau tidak hadir itu sebaiknya mengirim surat atau memberitahu ke walasnya. Jadi nanti walasnya bisa menyampaikan ke ibu. Kenapa tidak hadir ya? Baiklah Ananda. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada sedikit kata-kata motivasi terlebih dahulu ya untuk Ananda. Cita-citanya jadi apa? Orang sukses. Orang sukses. Apa lagi? Tentara, teknisi, presiden. Nggak ada yang mau jadi presiden? Oke sawit. Topi sawit. Banyak. Apa lagi? MPRI. Bupati. Jadi, ya, banyak macam cita-cita di 11M4 ini. Tentu ada cara yang harus Ananda lakukan untuk mencapai cita-cita tersebut. Salah satu caranya apa? Berdakwah, Bu. Berdakwah, berusaha. Apa lagi? Berdakwah atau berusaha? Berusaha. Ikhtiar. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Fokus pada Apa tujuan. lagi? Tekun. Tekun. Ada kemarin istilahnya duit. Apa kepanjangannya? Dawit. Doa, usaha, Tawakal. bukan istighfar tapi ikhtiar dan tawakal. Jadi itu kuncinya. Jadi Ananda harus belajar dengan baik untuk mencapai cita-cita tersebut dan tujuan Ananda. Dan semoga nanti apapun yang Ananda cita-citakan itu bisa Ananda capai dengan baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apakah sudah siap untuk belajar? Siap. Kalau sudah, silakan disimpan yang tidak berkaitan dengan materi kita. Kok ada kacu simpan dalam tas. Kok ada apa lagi? Lip simpan dalam tas. Nah, keluarkan yang berhubungan dengan materi kita. Dan sebelum itu kita
dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Ya, perhatikan Ananda, tadi dalam pembacaan ayatnya itu ada yang cepat, ada yang lambat, dan juga ada yang salah-salah. Jadi untuk lebih baiknya nanti kita akan melakukan latihan dalam membaca Al-Quran lagi supaya bacaannya itu lebih tepat, ya. Jadi kita lanjut ke materi kita. Sebelum kita masuk ke materi, kita persepsi dulu ya, mengaitkan materi yang sekarang dengan yang minggu lalu. Pelajaran kita minggu kemarin itu apa, Nanda? Tentang narkoba. Perkelahian Miras dan narkoba. Jadi yang sekarang materinya tentang Jadi apa kaitan materi yang kemarin dengan yang sekarang? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Kaitan materi. Yang kemarin kan kita menghindari. Kalau yang sekarang berdakwah, berarti dakwah ini positif atau negatif? Positif. Bisa disimpulkan Sama. ya? Kita sebagai umat Islam menghindari perilaku yang tercela dan mendekati perbuatan yang baik, sehingga perbuatan itu dapat ditiru oleh masyarakat sekitar. Nah, itu penjelasan yang diberikan oleh teman kita Rati. Kepada Rati kita berikan aplaus ya. Lurus ya. Lurus ya. Lurus. Menguji konsentrasi namanya. Kalau yang kemarin ice breaking kita menari-nari. Ini ice breakingnya menguji konsentrasi. Perhatikan ke depan. Kalau ibu mengatakan diam, berarti Ananda bergerak. Kalau ibu mengatakan Diam. bergerak, berarti Oke, kita mulai. Nah, baiklah. Diam. Diam. Nah, ada yang Itu boleh siapa aja. Diam ya. aja. Perhatikan lagi konsentrasi. Konsentrasi mulai lagi. Permainan dimulai. Nah, ya. Diam. Bergerak. Ya, berarti kurang konsentrasi. Baiklah Ananda, sebelum proses pembelajaran, ini ada kesepakatan kelas. Jadi kita sepakati dulu. Ini baru kita mulai pembelajarannya, ya. Ya Bu. Yang pertama, fokus ketika dalam proses pembelajaran. Ya. Setuju ya? No Tidak problem. memainkan HP kecuali Oke Bu. Iya. Lanjut yang ketiga, aktif dalam pembelajaran. Yes. Nah, Yes. ya, kita sepakati bersama-sama. Berarti nanti kalau ada yang bermain HP, itu HP-nya Diambil, Bu. diambil. Ya, dipakai. Selanjutnya ada di sini pertanyaan pemantik. Silakan Ananda lihat ke depan. Yang pertama itu bagaimana Ananda melihat praktek dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Mendengar ceramah. Mendengar ceramah, ya. Sholat. Sholat, Mengaji. mengaji, Membaca doa sebelum melakukan suatu hal. melakukan
Yaitu berbuat baik kepada teman, berbuat baik kepada teman, bersedekah, bersedekah, itu saling tolong menolong. saling tolong menolong, ya. Benar sekali. Tapi nanti lebih ditambahkan lagi ya dalam proses pembelajarannya, nanti akan kita pelajari dan nanti semoga Ananda bisa lebih paham lagi. Kalau ini baru dasarnya aja. Lanjut yang kedua, bisakah dakwah ini bekerja sama untuk membentuk kepribadian yang baik? Bisa. Mengapa bisa dikatakan? Karena dia Bertujuan baik. Karena dakwah bertujuan baik juga bisa merubah kepribadian kita menjadi yang lebih baik. Nah, ya. Selanjutnya ini ada pre-assessment namanya ya. Jadi nanti Ananda akan Ibu kelompokkan berdasarkan hasil dari penilaian ini. Jadi sekarang silahkan dikeluarkan bukunya masing-masing. Buku latihan aja dulu dikeluarkan. Nah, ada soal 10 buah. Jadi silakan Ananda buat nanti jawabannya di bukunya. Misalnya A, A, B, B gitu ya. Soal yang pertama, silakan didengarkan, nanti jawabannya aja dibuat lagi. Kegigihan dan semangat para juru dakwah melalui berbagai saluran islamisasi di Indonesia berperan penting terhadap keberhasilan dakwah di Indonesia. Salah satunya adalah saluran kesenian tradisional. Hal ini dikarenakan A. Kesenian merupakan sarana unjuk kemampuan para dai. B. Masyarakat Indonesia menyukai kesenian tradisional. C. Banyak seniman yang beragama non-Islam akan tersingkir. D. Mengurangi resiko perbedaan pendapat di antara masyarakat. E. Akan mendapatkan penghargaan dari keluarga kerajaan. Nah, silakan dijawab. Udah? Baiklah, kita masuk ke tujuan pembelajaran kita lagi ya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dakwah. Yang kedua, mengidentifikasi dalil-dalil terkait dengan dakwah. Yang ketiga, sasaran dan tujuan dakwah. Yang ketiga, syarat dan metode dakwah. Yang keempat, media dan manajemen dakwah. Suaranya. Dah, ini yang harus Ananda pahami nanti setelah proses pembelajaran. Siap? Siap. Baiklah. Kita lanjutkan lagi ya. Tadi asesmen untuk kelompoknya sudah siap, jadi Ibu tentukan untuk kelompoknya ya. Silakan dikumpulkan asesmennya. Nah, nanti Ananda akan Ibu bagi ke dalam 3 kelompok. Jadi tolong didengarkan yang kelompok 1 yang mana, 2 dan 3 yang mana ya. Adli, Adriana, Agung, Ahma Monika, Akbar sampai Arif Darmawan itu kelompok 1. Baligo sampai Nafiza kelompok 2. Nia Rahmadani sampai Zeki itu kelompok 3. Silahkan duduk di kelompoknya masing-masing. Sudah? Perhatikan Revan Munif. Perhatikan ke depan. Tugas masing-masing kelompok. Kelompok 1, 2 dan 3. Kelompok 1 tugasnya itu lihat ke depan. pengertian dakwah. Ya, pengertian dakwah secara sederhana saja. Silakan Anda cari. Secara sederhana pengertian dakwahnya. Jadi nanti membuat mind mapping tentang dakwah. Tugas akhirnya. Yang kedua, kelompok 2
Secara istilah, dakwah adalah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam yang mengamalkan syariat Islam agar tercapai pola hidupnya lebih baik sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Tanya Mbak ya. Baiklah, sekian, terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan kelompok 2 lagi. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyebutkan apa itu dakwah. Secara istilah, dakwah adalah mengajak orang untuk meyakini keberadaan ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam agar tercapai pola hidup lebih baik hingga tercapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Contoh dakwah dalam kehidupan sehari-hari: mengikuti ceramah atau pengajian. 2. Mengajarkan anak-anak untuk atau teman tentang nilai-nilai Islam. 3. Membagikan konten yang bermanfaat tentang Islam. 4. Menunjukkan akhlak yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain. 5. Mengorganisasi atau berprestasi dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial atau pengalaman dana untuk akhirat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang contohnya tadi ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita lanjutkan kelompok 3 lagi. Kelompok 3, Hafizah. Kepada Hafizah disilahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang pengertian dakwah dan analisis mendalam terkait Al-Quran dan Hadis. 1. Pengertian dakwah. Dakwah adalah mengajak orang lain atau untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam. Adab atau etika dakwah yang harus diperhatikan antara lain yaitu: 1. Dakwah dengan cara hikmah, yaitu ucapan jelas, tegas, dan bersikap bijaksana. 2. Dakwah menggunakan mau'izatul hasanah. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok saya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tampil tadi 3 kelompok, 1, 2, dan 3. Yang pertama, pengertian yang secara sederhananya. Yang kedua, tadi disertai dengan contoh dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, disertakan dengan analisis dalilnya. Jadi, apakah Anda sudah paham? Insya Allah. Sudah paham? Sudah. Semoga apa yang dipelajari hari ini itu bisa dipahami dengan baik. Jadi, nggak amin-amin. Untuk mengujinya, tentu ada yang ditampilkan dulu. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini? Revan? Silakan Revan. Apa itu dakwah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah adalah sikap yang mengajak atau memperbaiki diri dalam kehidupan sehari-hari. Itu kesimpulannya Pak. Itu kesimpulannya. Contoh dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Ceramah, Ceramah, sholat, sholat, istighfar,
Istighfar. Ah ya. Terima Mengaji. kasih Rafat. Kita berikan tepuk tangan untuk Rafat. Ya, untuk lebih lengkapnya, siapa yang bisa melengkapi? Ah ya, Kia, silakan Kia. Sebutkan secara keseluruhannya dari hasil diskusi tadi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wulandari. Jadi menurut saya, dakwah adalah mengajak orang lain atau teman untuk melakukan hal yang lebih positif atau hal yang lebih baik lagi. Contohnya, misalnya mengajak teman sholat, bisa jadi juga menolong teman, misalnya saling tolong menolong, menasehati teman jika ada perbuatannya yang buruk. Setelah itu, sekian kesimpulan yang saya dapat, Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada Kia. Kita berikan aplaus. Berarti dari dua kesimpulan tadi itu bisa dikatakan Ananda sudah memahami materi kita tentang dakwah. Jadi selanjutnya untuk tugasnya ada nanti LKPD yang Ibu bagikan. Silahkan diperbanyak ya. Kerjakan di rumah, Bu. Dikerjakan di rumah.